Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pengertian, hakikat, dan makna belajar, serta ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Kade Ari Widiati dengan NIM 21130111096. Yang kedua ada Irfa Wildati Soleha dengan NIM 21130111018. Dan yang terakhir ada Kade Sinta Kristiani dengan NIM 21130111042. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kada Ari Widiati dengan NIM 21130111096 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian, hakikat, dan makna dari belajar. Yang pertama, pengertian dari belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan, berlatih, atau merubah tingkah laku ataupun tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Selanjutnya, adapun hakikat atau proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, di mana kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian pengetahuan. Selanjutnya, belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, serta terarah. Selanjutnya, adapun pengertian belajar menurut para ahli, di mana terdapat 4 tokoh yang memaparkan definisi belajar. Yang pertama, belajar menurut Skinner. Yang kedua, belajar menurut Gatsby. Yang ketiga, belajar menurut pandangan Piaget. Yang keempat adalah belajar menurut Roger. Pertama, belajar menurut Skinner adalah suatu perilaku di mana pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika bila ia tidak belajar, maka responnya akan menurun. Selanjutnya adalah menurut Gatsby. Jadi belajar menurut Gatsby itu merupakan kegiatan yang kompleks, di mana belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas baru. Selanjutnya, menurut pandangan Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama ada tahap sensori motori yang berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir adalah operasi formal yaitu 11 tahun ke atas. Selanjutnya, belajar menurut pandangan Rogers di mana memukakan bahwa pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan. Rogers mengemukakan sarana tentang langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan oleh guru dan siswa. Adapun langkah-langkah yang pertama, guru itu harus memberi kepercayaan kepada kelas agar kelas menjadi belajar secara terstruktur. Yang kedua, guru dan siswa harus membuat kontrak belajar. Yang ketiga, guru menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan discovery learning. Dan yang keempat, guru harus itu menggunakan metode simulasi. Yang kelima, guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain. Dan yang terakhir adalah guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Nah, sekian pemaparan mengenai pengertian hakikat serta makna dari belajar. Untuk materi selanjutnya akan dikemukakan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Menurut Gagne, terdapat 3 atribut pokok atau ciri utama dari belajar. Yang pertama yaitu proses belajar. Proses belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Kemudian ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, atau penguasaan nilai-nilai sikap. Kemudian yang ketiga ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antar individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.
Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar terdiri dari 8. Yang pertama yaitu belajar isyarat. Belajar isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Yang kedua, belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena adanya rangsangan dari luar. Yang ketiga yaitu belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang kemudian melahirkan perilaku yang segera atau spontan. Kemudian yang keempat ada belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Kemudian yang kelima belajar membedakan atau diskriminasi. Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal-hal yang jumlahnya banyak. Kemudian yang keenam ada belajar konsep. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Yang ketujuh, belajar hukum atau aturan. Belajar hukum atau aturan terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkan atau menarik kesimpulan dari kata tersebut menjadi suatu aturan. Kemudian yang terakhir ada belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Materi selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang telah dimiliki siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Materi selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya, menurut Sujana tahun 2005. Adapun yang dimaksud dengan aspek hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom, membagi kawasan belajar yang disebut juga tujuan belajar menjadi 3 bagian atau domain, yaitu yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan permasalahan. Yang kedua ada domain afektif. Domain afektif ini terkait dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga ada domain psikomotor. Domain psikomotor ini terkait dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motorik. Baik, saya Kadek Sinta Kristiani akan melanjutkan presentasi mengenai ciri-ciri perubahan perilaku yang termasuk ke dalam hasil belajar sekaligus yang tidak termasuk ke dalam hasil belajar. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, mari kita langsung saja simak pembahasannya. Terdapat 6 aspek yang menjadi ciri-ciri dari perubahan perilaku yang termasuk ke dalam hasil belajar, di mana yaitu yang meliputi yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang dimaksud sadar dalam hal ini adalah mahasiswa atau siswa menyadari perubahan yang terjadi dalam dirinya akibat dari proses belajar. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Nah, kontinu yang dimaksud dalam ini adalah hasil dari pembelajaran bersifat secara berkesinambungan dan berkelanjutan, tidak hanya pada satu waktu saja. Selanjutnya, perubahan yang ketiga yaitu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Nah, positif tentu saja hasil dari belajar akan mempengaruhi perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Ciri perubahan yang keempat yaitu perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Nah, hasil belajar atau perubahan yang terjadi akibat belajar tentunya berkesinambungan, di mana tidak hanya pada satu waktu saja seorang siswa dapat menguasai pembelajaran. Akan tetapi, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang bertahan lama. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Nah, setiap pembelajaran tentunya memiliki tujuan untuk perubahan yang lebih baik, baik karakter, sikap, maupun pengetahuan serta wawasan siswa. Lalu, ciri yang terakhir yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dari kegiatan belajar akan mempengaruhi seluruh aspek dari tingkah laku seorang siswa, yang mana hasil belajar tersebut nantinya akan mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku sehingga mampu merubah siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter. Selanjutnya, adapun aspek ciri-ciri perubahan perilaku yang tidak termasuk dalam hasil belajar. Nah, ciri-ciri dalam hal ini adalah kebalikan dari aspek ciri-ciri
perubahan perilaku yang termasuk hasil belajar. Yaitu yang pertama, perubahan perilaku secara tidak sadar. Ketika perubahan perilaku tidak dilandasi oleh kesadaran siswa, maka perubahan perilaku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hasil belajar. Yang kedua yaitu perubahan bersifat statis dan tidak fungsional. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar seharusnya dapat berguna bagi kehidupan maupun proses belajar berikutnya. Akan tetapi, jika perubahan perilaku tersebut bersifat statis dan tidak fungsional, maka perubahan perilaku tersebut tidak termasuk ke dalam hasil belajar. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu perubahan perilaku bersifat negatif dan pasif. Nah, tentunya perubahan perilaku yang mengarah kepada atau menjurus kepada tindakan yang negatif atau tidak baik tentunya bukan ciri-ciri dari hasil belajar. Yang mana hasil belajar merupakan perubahan yang bersifat positif dan aktif. Lalu ciri yang keempat yaitu perubahan perilaku bersifat sementara. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa perubahan perilaku sebagai hasil belajar bersifat berkesinambungan dan kontinu. Nah, jika perubahan perilaku bersifat sementara, itu merupakan tidak termasuk hasil belajar. Mengapa? Karena hasil belajar bersifat kontinu yang berguna untuk proses pembelajaran selanjutnya. Lalu, ciri yang kelima yaitu perubahan dalam belajar yang tidak terarah dan tidak memiliki tujuan. Jika seseorang melakukan pembelajaran akan tetapi tujuan dan arahnya yang tidak jelas, pembelajaran tersebut tidak dapat menghasilkan perubahan perilaku yang termasuk ke dalam hasil belajar. Selanjutnya terakhir yaitu perubahan tidak mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, jika pembelajaran atau belajar tidak dapat merubah atau mencakup seluruh aspek tingkah laku, maka ciri-ciri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hasil belajar. Mengapa? Karena jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh, baik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan dan sebagainya. Namun, apabila tidak terdapat perbaikan yang bersifat progresif pada sikap maupun perilaku siswa tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hasil belajar. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.